Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sudah mengupload link materi di alamat situ ya, mulai dari modul, video hikayat, kemudian LKPD, dan ada pertanyaan di umpan balik. Nah, kebetulan kalian sudah saya kirim, semoga sudah dibaca ya. Ini hasil belajar untuk menulis menceritakan kembali teks hikayat dalam bentuk cerpen ya. Kemarin kan sudah dikumpulkan semuanya ya. Ya, Bu. Ya, setelah Ibu membaca beberapa atau semuanya hasil pekerjaan kalian, ternyata kebanyakan dari kalian mengubah teks hikayat dari bahasa Melayu lama ke dalam bahasa Indonesia. Betul begitu? Iya, Bu. Iya, seperti itu Iya. ya prosesnya ya. Iya. Nah, Ibu akan memberikan kalian cara bagaimana agar lebih mudah dalam menceritakan hikayat dalam bentuk cerpen, tapi dengan langkah-langkah yang mudah. Ibu membuat teknik mind mapping. Artinya apa? Dengan menggunakan teknik peta konsep. Kalian sudah sering dengar peta konsep kan ya? Nah, untuk membuat cerpen menulis menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen, mudahnya adalah menggunakan teknik mind mapping. Ya, Ibu akan nge-share presentasi dulu ya. Nah, ini. Nah, untuk menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen, ada langkah-langkahnya ketika menggunakan teknik mind mapping. Langkah-langkahnya yang pertama, tentunya kalian harus membaca keseluruhan cerita hikayat dengan intensif. Dengan intensif maksudnya apa? Kalian harus membacanya dengan seksama, dengan detail ya, dari keseluruhannya. Langkah yang kedua, datalah tokoh dan karakteristiknya yang terdapat dalam hikayat. Artinya apa? Dalam hikayat itu pemainnya ada siapa aja, tokohnya siapa aja namanya. Ya, entah itu raja, permaisuri atau indra bangsawan. Kamu catat siapa saja namanya, selain itu karakteristiknya juga kalian data. Misalnya si raja memiliki karakteristik yang tegas, bijaksana. Kemudian ada raksasa, kamu tulis juga karakteristiknya, misalnya bengis, suka membuat onar. Nah, seperti itu. Paham di sini? Ya, jadi pertama kalian harus membaca dulu semuanya, kemudian kamu data siapa saja tokohnya, apa saja karakteristiknya, gitu ya. Yang ketiga, tentukan struktur yang terdapat dalam cerita hikayat. Kemarin kalian sudah belajar tentang struktur kan ya? Mulai dari abstrak, kemudian ada orientasi, komplikasi, apalagi masih ingat? Resolusi, ada evaluasi, dan terakhir koda. Nah, itu kamu tentukan setiap bacaannya itu mana-mana yang termasuk dari bagian struktur itu. Nah, ketika sudah ketemu strukturnya, kamu tentukan kalimat-kalimat penting yang terdapat pada setiap struktur. Jadi, dalam paragraf itu tentukan saja satu kalimat pentingnya, tidak perlu semuanya dimasukkan ya. Nah, yang keempat, datalah setting. Setting itu menggambarkan apa saja? Itu dan suasana di setiap strukturnya. Jadi untuk langkah berikutnya kalian mendata settingnya mulai dari tempat, waktu, dan suasananya. Tempatnya di mana? Misalnya di istana, waktunya siang hari atau menjelang malam. Suasananya bagaimana? Misalnya suasananya
mencekam, suasananya menegangkan, itu di data juga. Dan terakhir, kembangkan kalimat-kalimat penting ya. Tadi kan kalian sudah membuat kalimat penting di struktur. Mappingnya seperti apa? Nah, seperti ini ya anak. Nah, kan kalau orientasi itu opsional, jadi tidak harus ada. Bisa langsung menuju ke orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan udah. Masing-masing struktur itu kamu cari kalimat pentingnya seperti apa. Kalimat pentingnya itu bisa lebih dari satu kalimat ya. Misalnya ada peristiwa apa di orientasi, diceritakan dalam bentuk 2, 1 atau 2. Begitu juga seterusnya. Untuk mind mapping dari tokoh. Nah, misalnya tokohnya siapa saja di situ disebutkan. Misalnya Indra Bangsawan, tokohnya misalnya fisiknya gagah, patuh pada orang tua, rajin ibadah, sakti, suka membantu dan seterusnya. Dan raja misalnya karakternya seperti itu dan seterusnya ya. Misalnya Bu, tokohnya ada 10 ya, boleh dimasukkan semuanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Bu, apa contoh kalimat pentingnya itu gimana, Bu? Oke, sebentar saya lanjutkan dulu ke mind mapping ya. Ya, nanti saya beri contoh. Mind mapping setting yang terakhir ada tempat, waktu, dan suasana. Misalnya di istana. Tempatnya di istana, di hutan, atau di tepi sungai. Terus ada waktu, pagi, menjelang sore, atau malam. Suasananya bagaimana? Sedih, menegangkan, atau menakutkan. Oke, pertanyaan bagus tadi ya. Ini ada contoh ya. Contoh hikayat si miskin, paragraf 1. Kita cari paragraf 1 ini masuk ke dalam struktur apa? Karena sumpah Batara Indra, seorang raja Indrawan, keindraan beserta pemersurinya dibuang dari keinderaan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Kalimat utama dari paragraf ini apa kira-kira? Dia masuk struktur apa di sini? Orientasi pinter. Dari pembelajaran kali ini kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Bu. Ya, gimana kasih? Cara mengubah cerita hikayat menjadi cerpen. Ya, cara menceritakan hikayat ke dalam bentuk cerpen ternyata lebih mudah ketika menggunakan teknik mind mapping ya. Oke. Dia tadi sudah share tugas ya, tugas kalian di grup atau di nanti saya share di beberapa media ya, nanti bisa kalian akses. Kemudian kalian coba lagi untuk membuat untuk menyusun cerpen ya berdasarkan hikayat tadi. Tapi menggunakan teknik mind mapping. Ya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, untuk mengerjakan tugasnya, ya, untuk mengerjakan tugasnya kalian bisa berkelompok dengan teman kalian. Jadi tugasnya tidak sendiri. Kelompoknya 2 sampai 3 anak. Setelah itu hasil tugasnya bisa dikumpulkan melalui Japri Kebudia atau lewat grup ya. Dipaham ya sampai sini ya? Buat ya mana? Mind mapping itu bukan. Jadi tugasnya, iya, tugasnya adalah kalian menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk
cerpen menggunakan teknik mind mapping. Langkah-langkahnya segrup ya. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri ya. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup ya. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri ya. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.